5 bocoran film terbaik yang bakal gue bahas kali ini. Namun, sebelum gue lanjut, gue ingatin untuk cari posisi ternyaman, gunakan headset, konsentrasi, dan intro. Number 1. Film yang ditulis oleh Jason Reitman ini berdasarkan novel grafis 2013 karya Victor Santos, Fowler Came from the Court. Film ini dibintangi oleh Mads Mikkelsen, Vanessa Hudgens, Catherine Wiig, dan Matt Lucas. Film ini bercerita tentang seorang pembunuh profesional bernama Duncan yang memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya saat usianya yang ke-50 tahun. Duncan pun dikenal sebagai The Black Kaiser. Selama hidupnya, membunuh adalah pekerjaannya. Karena pekerjaan ini, beberapa pihak menaruh dendam kepadanya. Latar belakang Duncan sebagai pembunuh pun menyebabkan Camilla, yang juga teman baiknya, dalam keadaan yang terancam keselamatannya. Duncan pun diberikan misi terakhir sebelum masa pensiunnya untuk membunuh seseorang. Hingga akhirnya, ia sendiri yang menjadi sasaran majikannya. Misi tersebut mengancam nyawanya dan juga tetangganya sekaligus teman baiknya. Film thriller aksi yang rilis 2019 ini yang disutradarai oleh Jonas Cameron mendapatkan rating 6,3. Number 2. Berkisah tentang Nick Lauer, seorang mantan marinir Amerika yang bergabung ke dalam sebuah klan Yakuza di masa setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua di Jepang. The Outsider adalah original film Netflix yang menjadi debut penyutradara produksi Hollywood bagi sineas asal Denmark, Martin Wetweg, yang menjadikan Jared Leto sebagai pemeran utamanya. Berlatar belakang di tahun 1954, Nick Lauer, seorang mantan marinir Amerika, menjadi satu-satunya tahanan asing di penjara Osaka. Dia menyelamatkan Kiyoshi, seorang tahanan lain yang merupakan anggota Yakuza, dari pembunuhan. Setelah Yokoshi keluar dari penjara dengan skema bunuh diri, Nick dibebaskan dari penjara melalui skema klan Yakuza. Film ini menyajikan persaingan antara keluarga Yakuza yang berebut wilayah kekuasaan dan intrik pengkhianatan di dalamnya. Bagi kalian yang suka dengan film aksi kekerasan, maka film ini mungkin bisa menjadi daftar filmmu. Film yang dirilis sejak 9 Maret 2018 ini mendapatkan rating 6,3. Number 3. Film yang bergenre action thriller ini mengisahkan karakter bernama Jiwo yang berambisi balas dendam atas kematian ayahnya. Ia menyaksikan secara langsung momen ayahnya ditembak oleh seorang yang misterius. Jiwo memutuskan bergabung dengan karakter narkoba demi mengungkap dan mencari pembunuh ayahnya. Ia dibantu oleh Chio Moiji yang memimpin karakter narkoba tersebut dan merupakan sahabat ayahnya. Moji mengungkap kepada Jiwo bahwa ayahnya dibunuh oleh seorang polisi. Ia kemudian memberikan Jiwo nama samaran menjadi Oichi. Dia bergabung dengan organisasi kriminal dan menjadi polisi yang menyamar demi mencari pembunuh ayahnya. Film yang disutradarai oleh Kim Ji-min ini mendapatkan rating 7,9. Number 4. Jika biasanya film bertema pembunuh bayaran diperankan oleh tokoh pria, namun di film ini, Kate justru berbeda. Pasalnya, film karya Kedrick Nicholas dan Tryon dan Umar Alem ini mengambil sudut pandang wanita sebagai pemeran utama. Film Kate mengisahkan seorang penembak jitu kelas kakap sekaligus pembunuh bayaran. Pada satu ketika, Kate yang diperangi oleh Mary Elizabeth Winstead, dia menembak seorang bos mafia hingga tewas di depan seorang anak bernama Annie. Dan 10 bulan dari kejadian itu, dia mengambil misi terakhir sebelum pensiun dari dunia gelap tersebut. Misinya adalah membunuh seorang mafia yang bernama Kijima, yang masih saudara dengan orang yang Kate bunuh pada 10 bulan yang lalu. Namun, saat dia menjalani misi terakhirnya, ia diracuni dengan dosis polonium berlebih. Alhasil, Kate hanya dapat bertahan selama 24 jam sebelum hidupnya benar-benar berakhir. Perjalanan semalam memburu sang bos mafia membawa Kate menemukan fakta baru tentang hidupnya. Sutradara Nicholas Tryon membuat film ini cukup mengganggu, yang membuat film ini mendapatkan rating 6,2. Number 5. Film bergapan sutradara Peter Berg ini dirilis pada tahun 2018 lalu. Mile 22 menceritakan tentang misi
tim Overworld yang mencari keberadaan isotop radioaktif yang berbahaya. Pencarian itu mengantarkan tim Overworld ke sebuah negara di Asia Tenggara. Di sana, mereka bertemu dengan seorang polisi misterius bernama Lenore. Sebagai imbalannya, Lenore akan memberikan informasi tentang cesium. Namun, untuk menuju ke bandara, tim Overwatch harus menempuh jarak 22 mil dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Perjalanan Tim Watch ini tidak berjalan mulus, banyak rintangan dan bahaya yang ia lalui. Film yang dibintangi oleh Iko Uwais ini berdurasi 94 menit, mendapat rating 6,1. Oke guys, jadi itulah 5 film aksi terbaik versi gua yang mungkin bisa menjadi asupan akhir pekan. Dan thank you buat kamu yang udah singgah di channel ini. Gue bilangin goodbye.